Federasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI akan menggelar aksi. Selamat pagi bisnis leader seluruh Indonesia, baik yang akan mendengar video ini dari YouTube ataupun yang sedang bergabung Zoom bersama kami. Obrol Bisnis ini adalah edisi kedua yang kita ke depan akan selenggarakan secara reguler setiap Sabtu, membahas isu aktual, dan kami juga tersedia di platform media sosial, ada Instagram Obrol Bisnis yang rekan-rekan bisnis bisa ikuti. Juga ada website obrolbisnis.com. Kami juga menyediakan Obrol Bisnis Event Organizer, Obrol Bisnis Publishing, dan Obrol Bisnis untuk advertising. Jadi semua lini untuk komunikasi kami sediakan. Nah, kami adalah grup dari CKRS Indonesia, Center for Quality, Resilience, and Sustainability. Jadi kegiatan ini adalah melihat problem-problem bisnis dalam kacamata tata kelola yang baik, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sustainability atau keberlanjutan. Nah, makanya kita membahas secara komprehensif dari ujung ke ujung, end to end dari problem mikro di bisnisnya sampai bagaimana lingkungannya harus kita juga perhatikan. Makanya persoalan ini tidak selesai seperti yang dikatakan oleh Chief Rusdi tadi. Kami di sini baru hadir dari dunia usaha dan dari rekan-rekan buruh. Seharusnya juga ada pemerintahan Ya, ada di sini. betul. Tapi mudah-mudahan pemerintah bisa mendengar Betul. apa yang kita bicarakan hari ini. Ya. Nah, silakan dilanjutkan dari Chief. Dan juga bagaimana korelasinya dengan janji-janji pemerintah terkait dengan menambah pekerja hingga 19 juta. Dan sejauh mana realisasinya hingga saat ini yang dirasakan? Ya, memang yang diminta oleh buruh, tadi bicara sejahtera itu adalah pertama terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas. Yang kedua adalah kualitas pendapatan atau upahnya. Iya. Yang ketiga adalah jaminan sosial yang berkualitas. Dari mulai jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, pesangon. Jadi sejahtera itu bukan hanya punya kerja, tapi punya pendapatan yang layak. Nggak cukup itu, tapi juga adanya jaminan sosial. Ada pekerjaan, nggak ada pendapatan, kurang. Ada pekerjaan, ada pendapatan, tapi nggak ada jaminan hari tuanya, ini bahaya. Ya, nggak ada jaminan kesehatan di usia tua, juga membuat buruh miskin. Nah, tiga ini. Nah, memang yang kita lihat dari rejim atau dari Pak Prabowo ini, ya dari sisi kebijakan upah ada perbaikan. Ya, di Pak Jokowi terakhir itu, Pak Jakarta hanya naik 3%. Di 2 tahun Pak Prabowo ini sudah naik 6-7% lah. Kemudian juga di ojol sudah 2 tahun ini sudah ada namanya BHR ya, bantuan hari raya, yang lobby-lobby dari Pak Menteri meyakinkan dari para aplikator bisa mereka mengeluarkan, walaupun belum ada payung hukumnya, gitu kan. Kemudian juga 2 hari lalu Pak Prabowo bersama dengan DPR sudah melahirkan undang-undang perlindungan bagi PRT. Ya, ini saya pikir ada kemajuan, tapi belum signifikan. Karena bicara tadi penciptaan lapangan pekerjaan itu, ini adalah sebuah, kalau saya sampaikan di awal tadi, ini harus syaratnya tatanan sosial, ekonomi, politik yang seimbang. Relasi sosial kuasa yang seimbang antara negara, pengusaha, dan buruh. Ya, yang saling membutuhkan dan saling seimbang. Yang hari ini nggak seimbang. Misal gini, kenapa di Eropa, ya di negara-negara yang mengandung welfare state, atau di Jepang misalkan, relatif bisnisnya enak, bekerja juga enak, dan juga pemerintahnya stabil, karena sudah tercipta itu. Gitu kan. Dan mereka tidak menganggap buruh sebagai ancaman, buruh pun tidak menganggap investor sebagai sebuah musuh. Buruh nggak melihat negara sebagai sebuah rejim yang akan otoriter atau fasis. Semuanya positif. Gitu kan. Nah, ini tercipta. Nah, problem hari ini, tadi saya sampaikan di awal, nasib buruh dianggap sebagai pelengkap objek oleh negara, gitu kan. Dan negara juga belum, problemnya, menurut kami tiga-tiganya problem hari ini. Mungkin itu saya tambahkan sedikit terkait dengan bagaimana mencapai 19 juta lapangan kerja. Apa tantangan dan bagaimana seharusnya pemerintah melakukannya. Karena saya dengar itu sekarang tidak ada kementerian yang bertanggung jawab untuk mencapai itu.
apakah mungkin dicapai kalau tidak ada menteri yang bertanggung jawab gitu? Nah, Atau benar nggak informasi yang saya dapat itu? ya kalau di negara saya nggak ngerti ya, karena Iya. lidah saya nggak sampai sana gitu kan. Tapi faktanya adalah ya kami belum melihat keseriusan untuk bagaimana tadi penciptaan lapangan pekerjaan. Padahal penciptaan lapangan pekerjaan itu adalah hak konstitusi bagi setiap warga. Pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan, maka sudah menjadi kewajiban negara menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kami ingin meluruskan dulu, tugas penciptaan lapangan pekerjaan itu bukan tugas investor, tapi tugas negara. Bagaimana caranya negara lah kemudian yang ngatur lah. Ambil contoh gini Pak, sederhana nih. Katanya pengangguran terbuka itu 7 juta. Betul nggak? Gitu kan. Kalaulah misalkan 1 juta penganggur, 7 juta penganggur ini, satu orang dikasih 30 juta, misalkan lah, itu gede banget Pak. Iya. Kasih 10 juta lah, biar dia usaha ya. Dikasih usaha apa kata UMKM segala macam. Kok dikasih 10 juta, dikali 7 juta, cuma butuh 70 triliun. Kecil Pak. Iya, iya. Kalau mau serius, mau penciptaan pekerjaan, Lebih kecil dari MBG Pak ya? jauh banget, cuma 1/5 aja. Kalau mau serius gitu kan. Ya, bahkan kalau dikasih 50 juta per orang, baru setara dengan MBG. Iya. 50 juta itu udah pasti udah hidup ekonomi, Pak. Iya. Ini, Dan itu menggerakkan ekonomi ya. udah pasti. Ketika ada THR aja, itu Ramadan langsung bergeliat, Pak. Iya. Gitu kan. Nah, satu itu. Yang kedua adalah, yuk belajar yuk dari Norwegia. Belajar yuk dari Jepang. Ketika, gitu kan, dana jaminan sosialnya Norwegia itu dan dana jaminan sosial Jepang itu sekarang dalam rupiah itu sekitar, dan Norwegia kisaran antara 22 sampai 25 ribu triliun, Pak. Gitu kan. Jadi yang mensupport penciptaan lapangan pekerjaan itu adalah dana jaminan sosial buruh yang dimiliki buruh Jepang dan Norwegia, sehingga pengusaha Jepang itu bisa ekspansi kemana-mana dengan uang jaminan sosialnya. Gitu kan. Nah, mereka bisa dengan bunga murah, mereka bisa bersaing di mana-mana. Hari ini, mohon maaf, teman-teman pengusaha kita mau usaha, bunga bank udah tinggi, Pak. Perizinan udah bermasalah segala macam. Nah, ini harus diberesin. Kami kemudian, ya, kami sedang, kalau dari aspek ya, ada 10 tuntutan. Ya, memang substansinya ada 4. Satu adalah reformasi total Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Oktober ini deadline untuk pengesahannya. Mandat dari MK, ya 168 putusan MK, Oktober ini harus ada pengesahan. Oktober ini. Kedua adalah reformasi total sistem jaminan sosial. Jaminan sosial ini berfungsi untuk melindungi nasib buruh dan keluarganya dan masyarakat dari lahir sampai dengan usia tua. Nah, yang ketiga adalah yang kami dorong, ya benahi Pak, iklim investasi yang sehat. Karena jelas faktor penghambat investor datang itu bukan masalah kesejahteraan buruh. Buruh kita lemah, Pak. 96 tahun kita bersaing udah dengan Korea. Hari ini kita bersaing dengan Kamboja, dengan Vietnam, dengan Bangladesh. Upah buruh kita, upah itu harga diri. Harga diri anak bapak semua itu udah nggak ada harganya, Pak. Ya, gitu cara itu. Cuma ngomong-ngomong, nanti tanggal 1 Mei mengerahkan berapa juta orang ke jalanan ini? Untuk Jakarta, diskusi kita terakhir dengan, nah, alhamdulillah ya, karena Pak Prabowo ada respon positif, ya, walaupun kami juga tanda petik ya, belum optimal, maka Mei tahun ini sebagian besar, ya kami bilang nggak seluruhnya, sebagian besar buruh itu akan Mei bersama Pak Prabowo di Monas. Oh, di Monas. Jadi, berarti yang kawasan Monas teman-teman harus hindari saat 1 Mei berarti ya? nggak perlu dihindari Pak, karena udah aman dengan Pak Prabowo. Udah aman lah. Aman. Untuk yang Jakarta ada 2 titik, satu di... Paling tidak kan ada blokir-blokir jalan gitu kan? Yang blokir bukan kita, yang blokir dari aparat. Dari aparat ya? Untuk dalam rangka memudahkan dan kelancaran. Jadi insya Allah Mei ini sepanjang tahun sih Mei itu relatif aman. Relatif aman ya. Apalagi Pak Prabowo juga ada memberikan janji-janji yang positif, tapi kami juga nggak berhenti. Kami ingin tadi yang kurang-kurang, kami ingin menambahkan, menguatkan lah. Nah, yang kedua memang di DPR. Nah, DPR ini, kalau yang di Monas itu dari jam 8 sudah kumpul, bahkan dari jam setengah 7 sudah kumpul di sekitaran Monas ya, karena Pak Prabowo targetnya sebelum Jumatan sudah selesai. Ada dangdutan, ada kotak, ada band segala macam. Nah, yang di DPR itu siang. Mudah-mudahan lancar ya Bang ya. Amin. Dan apa yang tadi Abang sampaikan itu bisa diserap oleh Pak Presiden juga. Ya, siap. Selanjutnya mungkin kita minta pandangan dari Pak Boy atau Chief Boy terkait dengan bagaimana sih teman-teman security yang biasanya berada di garis depan dalam
dari perusahaan itu selalu disuruh menghadapi buruh gitu ya. Kalau ada demo pasti tuh di baris depan itu. Atau kalau ada mungkin rombongan konvoi yang ingin menjemput buruh atau karyawan yang ada di pabrik, ada di kantor itu yang ada apa nama yang jemput itu kan security biasanya. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak Boy yang teman-teman security ini supaya menghindari terjadinya clash ya, menghindari supaya ini well managed semua. Sehingga kami tentunya kita harus mitigasi risiko-risiko itu. Teman-teman security juga sekarang juga sudah kompetensinya juga terus berkembang ya, bukan hanya siap ketika terjadi masalah gitu ya, tapi juga bisa mendeteksi potensi masalah dan mencegah masalah itu terjadi. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan Chief Boy tentang bagaimana seharusnya security menyikapi ya potensi demonstrasi ketika 1 Mei nanti. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di obrolan bisnis siang ini. Dan ini kali pertama asosiasi kami dilibatkan ya dalam rangka mitigasi risiko tanggal 1 Mei 2026, di mana hari itu adalah hari besar bagi kawan-kawan buruh kita ya. Dan saya titip clue saja bahwa 1 Mei ini adalah dari buruh untuk Indonesia. Nah, gitu. Karena terus terang saja investor atau investasi tanpa ada peran buruh memang sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Mereka adalah bagian daripada pembangunan bangsa ya, pembangunan negara dalam membangun dari sisi ekonomi ya. Dalam hal ini ketika kita menghadapi Hari Buruh, sebenarnya Hari Buruh Internasional ini sudah kita rayakan atau kita rasakan sudah sebagai rutinitas yang sifatnya biasa kalau menurut kami ya, dari sisi security atau dari sisi pengamanan. Hanya saja tahun ini agak sedikit perlu diperhatikan. Kalau prinsip keamanan itu kekacauan atau keamanan terjadi ketika adanya akumulasi atau ekses ya daripada kejadian yang akan kita hadapi. Contoh misalnya, akumulasinya apa? Misalnya kenaikan BBM. Ya. Akumulasinya apa? Ketika terjadi perang di belahan dunia lain. Ketidakpastian apakah kita akan hidup besok atau tidak. Nah, akumulasi inilah yang akan membuat yang tadinya saya senang mendengar Chief Rusdi menyampaikan bahwa 1 Mei nanti akan damai-damai saja gitu. Hanya saja jangan sampai ini terjadi ketika adanya situasi akumulasi yang diboncengi dengan kepentingan-kepentingan. Itu saja yang harus kita perhatikan. Dan saya yakin kawan-kawan buruh tidak akan mau juga negara ini kacau. Tidak mau. Nah itu. Dan karena sudah seringnya melakukan hari ulang tahun 1 Mei Hari Buruh, ya, mereka sudah terbiasa dengan kondisi-kondisi pancingan-pancingan atau provokasi-provokasi yang akan terjadi. Di mana saya yakin setiap kelompok-kelompok itu dipimpin oleh korlatnya masing-masing, gitu kan, yang sudah punya pengalaman dalam hal penanganan terjadinya provokasi. Nah, kami dari pihak security hanya menitip pesan ketika 1 Mei nanti jangan sampai akumulasi yang terjadi bukan atas kepentingan buruh itu bisa membuat suasana yang tadinya menjadi damai menjadi akhirnya terjadi kerusuhan karena kepentingan akumulasi. Nah, itu. Jadi kekacauan itu biasanya muncul karena kepentingan akumulasi. Oke. Ya, karena rekan-rekan security juga bagian dari buruh. Apakah program kesejahteraannya sama nggak dengan yang diceritakan oleh Chief Rusdi tadi? Karena begini, yang kami amati selama ini dianggap bahwa security itu adalah cost center atau bagian dari beban bagi perusahaan gitu ya.
Padahal risiko yang dipertaruhkannya itu bisa nyawa ya, risikonya besar sekali. Ya. Apakah dari teman-teman security sudah melihat bahwa mereka sudah mendapatkan kompensasi yang adil atau tidak gitu ya, dari risiko yang harus ditanggung mereka nih? Iya. Ya, silakan. Ya, kalau bicara remunerasi, Iya. khususnya satuan pengamanan, Ya, mereka ketika melaksanakan tugas atau masuk dalam lingkungan profesi security, selain mereka mengharapkan kehidupan yang layak, kehidupan yang sejahtera, artinya kalau layak sejahtera, semua kebutuhan security itu sudah terpenuhi secara keseluruhan seperti yang disampaikan Chief Rusdi tadi. Dan ada satu PR lagi adalah ketika mereka menghadapi masa tua. Jangan sampai masa mudanya dia punya potensi untuk membangun negara, masa tuanya diterlantarkan. Saya sepakat sekali pandangan Chief Rusdi ya. Kalau perihal masalah kesejahteraan satuan pengamanan atau security, memang masih bergantung kepada kemampuan investor dalam memandang bahwa security adalah investasi, bukan beban biaya. Nah itu. Dan saya yakin Chief Roy sudah sangat berpengalaman menangani bagaimana kesejahteraan security. Sementara kami dari Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan yang membawahi hampir 4.000 lebih badan usaha jasa pengamanan, BUJP itu ketika ditanya kemampuannya, apa sih kemampuan BUJP? Kemampuan BUJP adalah ketidakkemampuan. Nah, karena apa? Kami bergantung juga kepada yang disampaikan Chief Rusdi tadi. Kami juga bergantung pada investor. Bagaimana investor memandang pengamanan dari sisi bisnis dan dari sisi menjaga investasi mereka, itulah yang akan bersinggungan kepada kesejahteraan security yang akan dia terima. Nah itu. Dan terus terang saja Chief Rusdi, kondisi anak-anak kita di lapangan juga harus perlu ada perhatian. Nah, tugas kami adalah menyampaikan keluhan-keluhan daripada anggota kami di lapangan, bagaimana bahwa biaya atau beban daripada investasi keamanan itu adalah sebagai bagian daripada investasi yang harus mereka perhatikan secara menyeluruh. Saya kira itu. Oke, sip. Mungkin bisa ditambahkan dari Nanti Chief kita Roy. akan eksplor juga sama Chief Roy. Pasti banyak yang sudah dicatat beliau yang ingin disampaikan, melihat overview untuk memastikan dunia bisnis itu bisa berkolaborasi secara positif, dan tentunya kita melihat problem ini secara komprehensif ya, dari sisi tata kelolanya, apakah sudah ada tata kelola yang baik atau belum. Karena biasanya persoalan itu muncul karena ada tata kelola yang tidak pas, tidak proper, tidak diatur secara jelas gitu ya. Kemudian juga kita melihat risiko. Risiko itu penerapannya sangat luas dalam mendeteksi potensi masalah, dalam mendeteksi dan mengelolanya. Kemudian juga kalau bisa risiko itu yang bisa dikendalikan, kita kendalikan sehingga risikonya menjadi mengecil. Atau kalaupun kita tidak bisa kendalikan seperti risiko yang harus dihadapi terkait dengan business continuity atau disrupsi, itu kita harus siapkan plan alternatifnya seperti apa, contingency plan-nya seperti apa, atau business continuity plan-nya seperti apa. Kemudian dari sisi compliance, nah tadi kita bicara bahwa banyak regulasi di Indonesia yang harus kita patuhi. Jangan sampai nanti di dunia bisnis kita sudah melangkah jauh, ternyata kita melangkahi peraturan dan peraturan itu yang menghukum kita. Jadi itu yang kita harus perhatikan sebagai business leader, dari governance, risk and compliance, serta yang tidak bisa kita lupakan adalah sustainability. Sustainability kita harus melihat kelangsungan semua pihak. Kita tidak hanya menggali keuntungan semaksimal mungkin untuk memperkaya diri ataupun kelompok kita, tapi kita juga harus memperhatikan ekosistemnya sudah sejahtera belum. Kita banyak konglomerat di Indonesia, tapi apakah karyawannya sudah sejahtera atau belum? Nah, itu yang harus kita perhatikan dalam sustainability. Nah, sebelum kita masuk ke Chief Roy, ada baiknya mungkin kita jeda sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini.